Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuril dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan pemulu yang sempat hadir membersami kita pada kesempatan ini. Saya hormati dan banggakan para ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair yang alhamdulillah pada kesempatan ini sempat hadir bersama kita, meskipun kami tahu bahwa jadwal-jadwal sekarang ini jadwal-jadwal rawan, ngantuk mungkin karena ini siang nih. Ada yang lapar mungkin atau sudah sarapan baru kesini. Jadi alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita hadir secara bersama-sama. Kata lain data bukan, tentu hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi kalau arahan dari protokol kita tadi, ya ini ajang silaturahmi dan perkenalan ya. Jadi kalau perkenalan, nama saya Muhammad Tang. Muhammad Tang. Nama panjang saya Muhtiti Tang. Nama lengkapnya Mustang, Muhammad Tang. Ada yang kenal nama itu? Pernah dengar? Biasa, ada yang bilang agak unik ya. Kalau orang Bugis biasanya kenal nama itu. Ada ciri khasnya. Sebelum saya sampai di KUA Mandai, saya mungkin perlu perkenalkan dulu perjalanan saya. Saya orang Wajo, Siwa, di Siwa, Kabupaten Wajo, agak jauh dari sini. Lulus pertama sebagai PNS juga di Wajo, kemudian saya pindah ke Maros dan ditempatkan pertama di KUA Mandai sebagai penghulu. Waktu itu tahun akhir 2010 sampai 2013. Dari 2013 itu saya dipindahkan ke KUA Turikale sebagai penghulu juga sampai 2017. Di akhir 2017 saya kemudian dipindahkan dan selanjutnya diangkat menjadi kepala KUA di Kecamatan Malawa. Kecamatan paling ujungnya mungkin Maros, kalau ini berbatasan dengan Bone. Kemudian 2019 pindah lagi ke Simbang, KUA Simbang sebagai kepala KUA, dan 2021 saya dipindahkan ke KUA Bantimurung, dan baru-baru ini, baru sebulan yang lalu dipindahkan kembali ke KUA Mandai. Jadi dulu 2010 kayaknya saya belum pernah sampai di sini, di wilayah ini. Kalau biasanya ketemu dengan KUA, biasa mungkin kalau ada pernikahan kami juga biasa turun ke lapangan, karena kalau di Mandai ada 3 penghulu, 4 dengan kepala KUA. Itu biasanya yang melayani prosesi ijab kabul atau akad nikahnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Selain itu, insya Allah nanti kita gunakan waktu untuk ikut seperti kegiatan-kegiatan kita ini di Majelis Taklim. Kali ini mungkin saya mau mengajak kita, kebetulan kalau di KUA ada namanya pemberdayaan ekonomi umat. Jadi pemberdayaan ekonomi umat itu artinya hari ini kemungkinan kita berbicara masalah
Ekonomi kalau bicara ke ekonomi terkait dengan apa? Uang. Ya, berarti kita bicara dengan uang, terkait dengan uang. Kalau terkait dengan uang biasanya ibu-ibu cepat paham deh. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita mau berbicara pemberdayaan ekonomi umat, tentunya kita dulu masuk kepada ekonomi keluarga. Kenapa ini penting? Karena pernikahan banyak gagal disebabkan karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu ada dua, Bu. Karena tidak ada uang atau karena terlalu banyak uang. Banyak orang bermasalah dengan keluarganya karena uang. Ada karena mau mie belanja tidak dikasih uang belanja, marah, lempar mie piring, berkelahi. Iya. Ada juga karena terlalu banyaknya uangnya, sembarang yang mau beli tidak disetujui sama suaminya, berkelahi. Belum kalau suami karena terlalu banyak uangnya mau mie lagi, tambah-tambah lagi yang lain. Ini artinya kadang uang bisa membuat masalah. Jadi olehnya itu kita harus memahami bagaimana caranya mengelola keuangan. Kalau tidak bisa masalah. Ya, saya mau bertanya dulu, kewajiban suami itu apa terkait dengan keuangan? Menerima uang, memberi uang, menafkahi. Ya, rata-rata kita paham kalau menafkahi, laki-laki punya kewajiban. Saya ingin tanya ibu-ibu lagi, kalau misalnya ini kita bedah kasus dulu, supaya ini persoalannya orang bukan persoalan tapi dengan persoalan ini kita bisa bijak melihat bahwa seperti ini solusinya. Misalnya saya tanya ke ibu, kalau gajinya suami tak misalnya 5 juta, ini terkait dengan pengelolaan keuangan, berapa kita minta kalau gaji suami 5 juta? Minta semua? Biasanya itu kalau ujian susah, kalau apa istilahnya, esai susah kalau mau diisi jawaban. Tapi kalau pilihan ganda biasanya cepat. Ya? Pilihan gandanya A semuanya, B seperduanya, C 1 juta. A semuanya, ya A. Yang A, yang mana lagi? Semuanya A. Semuanya. Rata-rata kita menginginkan semuanya penghasilannya suami ada di tangan kita yang kelola. Berarti kita pintar mengelola kan? Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita kan sepakat semuanya dikasih istri. Saya tanya lagi, siapa tahu ada yang berubah. Ini 5 juta dikasih dengan cara dilempar. Ambil 5 juta ke tukang belanja ji. Mau ki atau nak kasih ki, ambil ini 5 juta kayak itu ji yang rezeki bulan ini. Kalau kurang tambah sendiri kok. Ini masih agak-agak sederhana sedikit. Atau nak bilang ini maaf deh ya sayangku, cintaku, manisku, bulan ini penghasilanku cuma 1 juta ya. Mohon diterima dengan baik, dikelola dengan baik. Ibu mau terima 5 jutanya? Tadi 3 juta yang datar, 5 juta yang keras cara pemberiannya, 1 juta yang ada cinta-cintanya, manis-manisnya. Pilih mana, Bu?
yang sedang-sedang saja. Ya. Yang lain ada yang mau nomor 1? Mana minta ada yang jawab nomor 1? No. tidak mau kan? Iya. Artinya ternyata nafkah keluarga itu bukan terletak pada jumlahnya. Tadi tidak mau kita terima kalau dilempar, kan? Seandainya kita berpatokan kepada uangnya, mau dilempar, mau diapa, di sini saja. Berarti kebutuhan kita bukan ke jumlahnya uang, tapi bagaimana cara memberinya. Tadi rela kita terima 3 juta, tapi dengan bahasa yang biasa ji. Ambil mini 3 juta, kalau kurang tambah sendiri. Kasar juga sebenarnya itu, tapi bisa diterima kan? Lebih gampang diterima kalau ada sayang-sayangnya. Ternyata ini tadi yang membuat kita tidak ikhlas menerima pendapatan penghasilan suami itu tadi karena cara pemberiannya. Bukan karena jumlahnya. Iya. Jumlah itu elastis. Karena kaya yang dimaksud juga kaya tidak bisa kita hitung yang mana dimaksud dengan kaya. Kan? Tidak ada standar bilang kalau ada uang 100 juta kaya maki, 1 miliar kaya maki. Tidak. Jadi karena kekayaan itu juga tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Ada orang banyak uangnya, banyak hartanya, tapi di dokter semuanya serba dilarang. Kira-kira mau dipakai apa uang lagi kalau bisa beli ikan besar, nah dilarang ki. Kan? Bisa pakai baju yang bagus, disuruh sama dokter, baju yang tipis mau pagi-pagi jalan yang matahari jam-jam 9 misalnya. Ini ada kalanya uang bagi kita itu tadi tidak lagi menjadi prioritas. Yang dibutuhkan di sini adalah sejauh mana kita mensyukuri apa yang ada. Jadi kembali ke persoalan ekonomi tadi yang di awal bahwa nafkah yang diberikan suami itu sangat tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Saya kembali bertanya, ini kalau tadi uangnya suami 5 juta, nah kasih ki utuh, suami tak ke kantor naik motor, tidak usah dulu naik mobil kalau lebih banyak itu bensinnya, naik motor mau dulu. Suami ke kantor tiap harinya itu naik motor. Pertanyaannya berapa kita kasih per hari? Ini saya mau lihat dulu cara mengelola keuangan. Ya, artinya ini yang kita mengerti. Ada uang rokoknya, ada uang makannya, ada mau traktir temannya. Kira-kira berapa, Bu? Kalau 5 juta tadi kita yang diserahkan kelola. Ya, jadi ada tadi pendapat kasih 1 juta kelola sendiri. Ya, supaya nak kurangi rokoknya. Yang lain, Bu, bagaimana? Ya? Tidak ada yang berani bilang kasih 50.000, 20.000, tidak ada. Bisa 50.000, 30 hari 1,5 juta. 3,5 mana? Bayar lampu, bayar anak sekolah, ini tidak cukup. Iya, 20.000, betul-betul bensin saja. Iya. Masih mau makan di kantor. Iya, mau traktir temannya. Jadi intinya susah mengelola atau tidak?
Kalau pilihannya misalnya kita suami bilang kalau begitu saya yang kelola, minta maki berapa biaya bulanan. Kira-kira 1 bulan cukup berapa? Itu saja 5 juta tidak cukup. Nah, itu tadi. Tapi kalau dikasih 5 juta dengan cara kasar tidak diterima. Lebih diambil yang 3 juta, berarti 3 juta bisa cukup. Cukup dan tidak cukup tergantung perasaan kan. Jadi ini belum lagi kita masuk ke hal-hal yang ini baru kita pikirkan tadi yang umum-umum saja. Belum kalau ada undangan tak berapa ini bulan 7. Iya. Iya, jadi mengelola keuangan itu ini tadi kan kita mau bicara ekonomi umat. Ekonomi umat itu bersifat universal, artinya ini bersifat umum. Kalau ekonomi ketahanan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, belum bisa kita sampai ke pengelolaan ekonomi umat. Kenapa? Karena kita ini berbicara ekonomi umat artinya sudah berani memberi. Yang tadi persoalan pertama ini kan baru kita hitung menerima kan? Belum bagaimana caranya berzakat. Belum kita bersedekah dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah kemudian melalui kesempatan ini kita coba-coba bagaimana caranya kita mengelola ekonomi umat ini melalui majelis taklim, tentunya dengan pendekatan UMKM. Ada di sini ada usaha-usaha kecilnya, ada yang jual-jual, Ada beberapa. atau siapa tahu usaha besar nih. Jadi kalau UMKM itu ada namanya usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi mikro itu lebih kecil dari kecil. Oke? Jadi kalau usaha mikro itu lebih kecil dari kecil. Kalau usaha kecil yang kita maksudkan usaha kecil omsetnya di atas 10 juta misalnya, berarti omset di bawah itu sudah mikro. Kalau menengah 100 juta ke atas, ini ada berapa yang ada usahanya? Ada berapa yang ada usahanya di majelis talimta ini? Ya, ada sekitar hampir sekitar 10 Pak. Ada sekitar hampir kurang lebih 10. Kurang lebih Ya, 10. 10. Yang usaha. Kalau ini saya bertanya lagi, di usaha ini kalau dalam sebulan kira-kira penghasilan ini keuntungannya berapa? Ada yang 1 juta, ada yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 10 juta. Keuntungan bukan omset, bukan. Ya, rata-rata di bawah 5 juta, Ustaz. Di bawah 5 juta, berarti sudah lumayan nih. Masuk di kategori usaha kecil. Ditinggalkan di mikro kan? Ini kan sudah kecil namanya. Terus kalau penghasilan di atas di bawah 5 juta tadi. Kalau rata-rata ya, penghasilan di bawah 5 juta, omsetnya berapa biasa? Artinya dana yang kita putar berapa? Hitungnya Mak Indri. Nah, coba dulu kita masuk ke usaha, siapa tahu dengan bincang-bincang ini yang lain tertarik ikut usaha-usaha. Hitung-hitung kan tambah-tambah penghasilannya suami. Jadi tadi kalau misalnya sudah penghasilan 5 juta atau di bawahnya, anggaplah 3 juta.
kemungkinan omset uang yang berputar itu sudah 10 juta. Jadi, kalau penjual-penjual itu kalau bisa untung 3 juta per bulan, kemungkinan iya 10 juta modalnya. Beda dengan penjual mobil. Kalau penjual mobil, mungkin kita beli, nah ini tuh jual mobil, banyaknya itu untungnya, bukan banyak untungnya, ya, ya, modalnya juga tinggi. Nah, kalau beli mobil 200 juta misalnya, kalau dia jual tidak mungkin untungnya 100%, tidak mungkin 400 juta. Kecil, sangat kecil. Mungkin hanya untung 10 juta, 20 juta, padahal besar modalnya. Kalau kita jual sayur, beli satu ikat misalnya 50.000, yang paling besar itu mungkin satu karung nih, kita bisa untung 50.000 juga, bisa menjadi 100.000. Artinya yang mana besar keuntungannya? Penjual sayur. Ini kita bandingkan penjual mobil. Ini kita masih bicara ekonomi yang kecil. Tinggi keuntungannya kalau kecil, resikonya juga kecil. Kalau usaha tak besar, keuntungannya ikut besar, tapi resikonya juga pasti lebih besar. Jadi karena kita memulai dengan ekonomi umat, tentunya yang kita mau jalankan dulu bagaimana kita bisa berzakat. Ada namanya zakat penghasilan. Kalau bicara zakat nih, baru kutanya kembali berapa kira-kira keuntungan tak per bulan, pasti jawabannya berubah nih. Bisa kembali 500. Deh, tapi tidak apa-apa. Jadi intinya kalau kita mau memulai, kita memulai berzakat, dikelola oleh kita sendiri, kemudian kita berdayakan zakat produktif. Nanti kalau terkumpul uang itu kita pinjamkan ke yang membutuhkan di antara kita tadi yang ada usaha-usahanya. Dengan konsekuensinya kita belajar berzakat. Belajar hitung-hitung. Dan kemudian tadi belajar jujur dengan diri sendiri. Karena zakat itu adalah persoalan kejujuran. Tidak ada, kalau bilang ke usahaku tidak ada untungnya ini bulan, kan tidak ada zakatnya. Sama di zaman-zaman dulu ketika berzakat, kambing berapa, 40 ekor ya, keluar satu. Ada juga dulu di zaman-zaman dulu, setiap mau 40 kambingnya, potongnya atau juali satu, jadi tidak pernah cukup, zakat. Padahal zakat ini artinya dari kita untuk kemaslahatan umat. Jadi ibu-ibu sekalian, hari ini mungkin memang kita melihat dulu berapa potensi, berapa yang bisa kita support usahanya, apa-apa yang bisa kita sama-sama kasih masukan, kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi saya mau bertanya kembali, tadi usaha di bidang apa yang banyak? Bidang kuliner, Ustaz. Makanan. Apa itu? Kuliner. Nasi kuning, kue-kue, rata, makanan. Iya, nasi kuning dan lain sebagainya, nasi dos. Ya,
lauk pauk. Lauk pauk. Pertanyaan selanjutnya, kalau biasanya kan adakan ki majelis taklim dalam jumlah besar, mungkin ada acara makan-makannya. Siapa yang kelola? Atau beli di mana ki? Ya, beli di anggota majelis taklim, Ustaz. Ya, itulah yang disebut pemberdayaan ekonomi umat. Kita tahu di majelis taklim tak ada pengelola makanan. Tapi pergi di Maros cari. Padahal mungkin harganya beda 500 rupiah. Mahal sedikit, tapi kalau teman itu lebih bagus kan? Atau dirubah mindsetnya, mungkin kalau bilang sesama anggota majelis taklim banyak diskonnya. Intinya bagaimana caranya kita menghidupkan ekonomi keluarga. Kita hidupkan ekonomi kelompok dulu. Kalau kita komitmen dalam majelis taklim ini, ada grup tak? Ada. Ya. Coba bisa beriklan di grup itu kan? Ya, sesama anggota majelis taklim diskon 10%, boleh. Jadi bisa juga ada arisannya di sini. Ya, itu arisan juga salah satu cara untuk menambah modal kan. Kalau tiba giliran ya belikan betul ki apa kebutuhan. Tiba gilirannya beli dulu. Beli baju, padahal tadi awalnya mau pakai modal usaha. Ya kan? Nah, jadi ini komitmen dulu. Jadi kalau ini nanti kita bisa juga adakan mungkin dalam lingkup yang lebih besar terkait masalah branding. Bisa kita ada yang ada usahanya tadi ini, ada brandingnya, ada namanya. Masih skala rumahan, Ustaz. Ya? Masih skala rumahan. Skala rumahan, belum ada yang di packing. Belum sampai ke situ, Ustaz. Ada yang ada produk halalnya? Ada sebagian, Ustaz. Ada sebagian. Berarti berhasil penyuluh. Karena sekarang itu produk halal agak susah, Bu. Mulai ini karena kuota sudah terpenuhi, sekarang ada kayaknya yang berbayar ya. Mahal nih, karena dulu pernah diajak, nah tidak terpenuhi kuota diambil oleh yang lain, akhirnya banyak sekarang mau itu tadi susah masuknya ke yang gratis. Masih ada di pilihan lain tapi belum dicoba karena berbayar. Iya. Jadi ini Bu salah satu metode yang bisa kita kembangkan. Kalau setiap pengajian ini kita edarkan misalnya celengan. Celengan ini kita kumpul di panitia. Kalau terkumpul agak banyak, ada anggota majelis taklim yang butuh dana, bisa dipakai itu dulu. Nanti cara kembalinya berapa, bagaimana caranya. Kenapa berbasis majelis taklim? Kenapa kita mau mulai dari majelis taklim? Karena di majelis taklim kita kan sama-sama percaya semua. Kan? Kita yakin kalau ini pinjam uang yang hasil kita dikumpul-kumpul semua, pasti kembali lagi ke majelis taklim. Tidak mungkin pura-pura lupa. Kan? Karena biasa itu persoalannya kalau pinjam meminjam itu tadi gampang pinjamnya, susah nagihnya. Jadi kalau misalnya kita mau hari ini kita mulai bagaimana mengumpulkan dana, mungkin terkumpul hari ini mungkin 50.000,
atau sampai 100.000, tapi kalau sekian lama kita bermajelis taklim bisa terkumpul banyak, misalnya 500 atau sampai 1 juta. Ada yang mau pinjam dulu, tapi usahakan yang ada usahanya, dia jangan bilang kasih mah dulu mau beli baju baru. Kita usahakan peruntukan untuk usaha, karena di balik itu kita mengusahakan tadi pengusaha-pengusaha kita, baik yang skala mikro atau kecil, kita sudah mulai menghitung sendiri sakata dan stormi dulu di apakah di bendahara majelis taklim, nanti itu dikelola menjadi zakat produktif. Bisa kira-kira Bu? Bisa. Artinya setiap bermajelis taklim kayak begini kita edarkan saja, ada atau tidak, edarkan celengannya. Kemudian setelah terisi celengannya, kumpul di bendahara. Kalau 10.000 jini hari, ya 10.000 dulu. Mungkin bulan depan, mungkin sekarang bilang susah tidak bawa uang, kan? Nanti pi lagi bawa pi lagi. Jadi ini kecil, mungkin kecil kita usaha ini kecil, tapi kalau kita jalankan rutin bisa menjadi besar hasilnya. Mungkin ada yang berpendapat ini tidak ada saja celengan Ustaz, nah kurang datang. Kalau ada celengan tidak mau datang, belum tentu. Siapa tahu ada orang justru bilang, saya kemarin setelah menyumbang, alhamdulillah nyumbang 5.000, keuntunganku lumayan minggu ini. Bisa jadi itu menjadi, karena menyumbang itu pada dasarnya kembali ke kita. Kalau kita bisa mulai, kita edar celengannya. Jangan celengannya mesti diedar baru kita mau. Nanti ada yang menyumbang untuk masjid, celengannya mesti diedar baru kita ambil, padahal itu untuk dalam masjid. Ini untuk celengan sendiri tak saja. Atau bisa juga misalnya saling membantu, memang kumpul-kumpul uang, penggalangan dana untuk jenis usaha itu misalnya. Jadi bagaimana Bu, misalnya kalau apakah kira-kira efektif bisa jalan kalau kita challenge? Jangan lihat mungkin satu orang di hari ini, besok ada dua orang. Jadi intinya dulu kita mau pastikan berapa di majelis taklim kita sudah bisa memulai dulu kita hitung zakat. Karena susah, misalnya kalau kita memulai dari kuota itu lebih gampang. Kalau ada tadi misalnya saya Pak, usahaku keuntungannya setiap bulan kira-kira 1 juta, biasa di 5 juta tapi rata-rata 1 juta. Kita ini mau buktikan bahwa kekuatan majelis taklim itu bisa menggerakkan roda ekonomi umat. Jadi kita berusaha jadikan majelis taklim tidak sekedar pencerahan spiritual, tidak sekedar kita belajar agama, tapi kita juga butuh aplikasinya, bisa menjalankan roda ekonomi. Kalau kita tadi dari kira-kira ini ada 20 orang ya. Kalau dari 20 orang ada sampai 5 orang yang ada usahanya, artinya itu sudah bisa kita mulai dari sini. Jadi satu orang saja dulu, kalau misalnya saya Pak berani mulai bulan depan saya setorkan hitungan penghasilan saya, zakatnya. Jadi misalnya kalau 1 juta berarti kalau 2,5% berapa itu? 5.
25.000. Berat atau tidak, Bu? Tidak. Iya. Jadi kalau distorkan di bendaharata sendiri kita bisa kontrol ini uang kan? Kalau 5 pengusaha kali 25.000 saja per bulan 200, mungkin dalam 2 bulan itu bisa ada yang pinjam. Pinjamnya nanti ini kita bedakan dengan cara pinjamnya yang rentenir. Ini tadi pinjamannya karena uang tadi sendiri pinjam tanpa bunga. Jadi saya butuh 500. Oh iya, bendahara bilang ada dana 500. Ambil maki dulu. Kapan kembalinya? Itu tadi. Kalau mulai merasa untungnya sudah lumayan, ya kembalikan supaya terpakai lagi ke yang lain. Kalau bilang agak susah, zakatnya mau dulu rutin. Karena target kita bukan sistem koperasinya, simpan pinjamnya bukan. Target kita adalah zakatnya. Bagaimana membiasakan kita berzakat. Dan kalau kita berzakat, kenapa belum kita serahkan ke lembaga amil zakat, LAS atau Basnas? Karena saya mau melihat kita dulu, kita buktikan bahwa kalau zakat dikelola dengan baik dan benar, itu bisa memang menghidupkan ekonomi kita. Jadi kita coba dulu bermain dulu, karena kita bicara uang. Jadi kita coba dulu main-main dengan uang. Boleh? Keluarkan uang masing-masing yang ada, yang paling kecil yang kita bawa, atau sekali yang paling besar. Ada 75.000, ya unik itu, Bu. Tahan-tahan sedikit. Kalau ada semua ini baru main game. Jadi kita bermain game dulu. Kita baru mau periksa aslinya atau tidak. Siapa tahu produk dari sana yang tidak asli. Oke, sudah ada semua? Ada? Anda mau besar mau kecil? Begini aja dulu, begini aja. Belum bersedekah orang, Bu. Mau jadi perlihatkan. Ya. Enggak, semuanya begini dulu. Semuanya kita pegang uangnya dulu. Ini tadi cluenya, keluarkan uang yang paling kecil atau sekali yang besar, kan? Ya. Kalau itu yang paling kecil berarti masih ada besarnya. Tidak apa-apa, kita ini main game, kita main dulu, kita main-main dulu. Kita main dengan uang. Toh? Ini kita belajar dari mindset dulu, mindset. Kalau ibu-ibu mindsetnya ke saya kurang baik, pasti apa yang kita bayangkan dengan uang ini? Pak kawan pamer uangnya, dasar mau dibilang, kan? Itu mindset. Jadi saya mengajari dulu mindset. Mindset itu artinya bagaimana men-setting ulang pemikiran kita supaya kita berprasangka baik kepada setiap orang. Ada mungkin yang dalam pikiran ini kan sudah bermain. Ketika melihat uang 10.000 ada apa dalam pikiran tabu? Ya. Atau pasti bilang kayak ibu kayaknya mau menyumbangkan uang 10.000-nya. Misalnya itu mindset, itu pikiran kita. Kenyataannya nanti belum tentu. Coba uangnya kita lipat 2. Bisa? Oke. Ini tadi kalau begini ada yang mau ambil kalau saya kasih? Mau. Kalau saya lipat lagi dulu, lipat lagi
sampai kecil, dilipat lagi. Ini sudah tak gulung-gulung, sudah terlipat-lipat nih, masih ada yang mau ambil? Itulah kualitas diri kita. Kalau kualitas diri kita bagus, biar terlipat kiri kanan, biar kita diterpa dengan masalah apapun, kualitas kita tetap bernilai, berharga. Ya? Ada orang kan biasanya bagus nilainya ketika masih menjabat, masih jadi pejabat, bagus nilainya. Ketika tua tidak ada pekerjaan, tidak ada jabatan, mulai dihindari. Itu artinya kualitas menurun. Kualitas hidup kita ingin seperti uang tadi, mau diapain pun tetap laku. Pertanyaannya, ada yang berani tukar ini dengan uang yang di tangan tak? Hah? Berani? Coba yang berani maju. Yang berani tukar. Hah? Nah ini. Kira-kira pertukaran ini siapa yang untung? Ya? Yang untung siapa? Kalau kita bicara tangan di atas lebih baik dengan tangan di bawah, maka yang untung yang 2000 kan? Bagaimana? Saya tanya lagi, ada yang berani tukar dengan ini lagi? Siapa? Ayo maju. Maju Ibu, tukar. Ini kita bermain bagaimana? Kita bahas. Tadi waktu uang 100 ditukar uang 2000, semuanya pasti mau. Ya kan? Cuma dikalah cepat aja. Ya, tapi ketika uang 2000 mau ditukar, mulai jangan beda 2000 ji. Itulah tadi bagaimana cara menilai uang kita. Kalau waktu kita pegang uang ini tadi bayangannya di bakso, jangan deh ditukar dengan uang 2000, rugi. Kan? Kalau bayangannya tadi misalnya belanjanya apalagi namanya gula, sembako, jangan ditukar uang 100, bisa dapat gula, bisa dapat terigu dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau hitungannya akhirat, kita merasa terlalu kecil untuk saya sumbangkan. Ya kan? Ini hanya latihan bagaimana mengikhlaskan yang ada. Sekarang saya tanya Ibu, yang dapat 100 tadi, itu uang pindah bukan di dasarnya dari Ibu, bertukar tadi kan? Sekarang ikhlas misalnya kalau lewat celengan di depan tak? Ikhlas Ki? Coba buktikan. Kita uji lagi keikhlasan, yang mana bisa memasukkan. Saya lebih enteng memasukkan ini karena kecil mi. Tadi Ibu bagaimana? Bisa masuk tidak? Putar mi dulu. Ya, ya. Dimulai dari Ibu. Ya. Ya, kita coba deh. Saya ikhlas karena yang besar saja sudah saya ikhlaskan. Ada yang kecil lebih ikhlas lagi. Ini teorinya bagaimana kita berzakat. Coba kita edar maki dulu tadi yang ada uangnya. Ya. Iya. Tadi ini baru kita belajar tentang bagaimana bersedekah. Belum kita tahu apakah dengan bersedekah tadi kita sudah ikhlas, sudah belajar ikhlas.
Dan insya Allah kalau ini sering, pasti lebih ilas mungkin lagi. Deh. Nah, pertanyaannya kita coba lihat hasil dari celengan hari ini saja. Silakan dia Bu. Tadi yang uang 75, nanti gampang nak cari. Uangku pasti itu tadi nak. Ganti dengan 2000. Jadi ini contoh Bu. Artinya tentunya berikutnya tidak ada yang apa istilahnya, tidak ada yang menghindar karena bilang ada lagi nanti celengan yang beredar. Karena ini untuk kita semua, ini tidak distorkan ke KUA, tidak. Untuk dikelola Majelis Talim-Ta sendiri, tapi saya harapkan tadi dikelola ke pemberdayaan ekonomi umat. Kalau bisa ada yang misalnya, kalau ada satu yang siap mulai bulan depan itu sudah misalnya bersakat, itu bisa bendahara yang hitung. Ada berapa Bu? Inilah yang disebut dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dari kita sendiri mengelola sendiri, dan ini akan bertambah terus nanti. Karena zakatnya ini kan ini baru kita belajar berzakat. Jadi sesama majelis taklim dulu supaya buktinya bahwa zakat bisa mengembangkan ekonomi kita jelas. Jadi ada berapa Bu? Satu kali pengajian kita dapat 489. Dana ini tidak kemana-mana dan masih ada di majelis taklim kita. Jadi saya kira Ibu Ketua Majelis Taklim, Bu Bendahara, bisa semua belajar fikih zakat dulu. Bagaimana hitung-hitung zakat tadi. Insya Allah apa yang kita sumbangkan itu bukan mengurangi rezeki kita, tapi insya Allah akan menambah rezeki kita. Saya kira itu pengantar dari saya. Dan materi selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ustaz terkait dengan zakat atau apapun yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saya ulangi supaya konsentrasi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, ada jadi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Kepala KUA yang kami hormati, Ibu Ketua Majelis Taklim Miftahul Khair beserta dengan anggota, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Jadi tadi sudah ada sosialisasi pemberdayaan ekonomi umat, dan insya Allah mudah-mudahan di Majelis Taklim Miftahul Khair ini bisa dimulai dan menjadi percontohan di Kecamatan Mandeh, ya Bu ya. Jadi pemberdayaan ekonomi umat ini sifatnya nasional yang berbasis KUA, ya Bu ya. Jadi nanti ke depan ya seluruh Indonesia ya akan melihat siapa-siapa yang berhasil dan siapa-siapa yang bisa menjadi contoh ya dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Semoga insya Allah ya pada kesempatan kali ini akan mengantar kita, membuka wawasan kita untuk sekiranya bisa jauh lebih ya maju insya Allah dengan pemberdayaan ekonomi umat ini. Jadi sedikit terkait dengan apa yang kita keluarkan, ya Bu ya.
apapun sebenarnya yang kita keluarkan tujuannya karena Allah, maka insya Allah tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena semua yang kita keluarkan, ikhlaskan itu sebelum kita keluarkan, maka Allah sudah menjamin. Allah sudah menjamin. Allah sudah menjamin dengan satu pahala. Sudah jelas pahalanya, Bu, ya. Yang kedua, Allah telah menjamin bahwa apa yang kita keluarkan Allah akan mengganti jauh lebih bagus. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Madalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bahwa perumpamaan orang yang berimpak, dia mengeluarkan satu buk, maka Allah akan mengganti menjadi 700 dari segi pahala. Tetapi yang nampak adalah bagi orang yang beriman. Ya, Bu, ya. Seandainya hari ini Allah memperlihatkan pahalanya orang yang berinfak, Allah memberikan pahalanya orang yang bermajlis taklim, semua orang akan pada berebut akan mengisi masjid-masjid. Kenapa? Ada ampunan Allah, ada doa-doa para malaikat yang turun yang menebar rahmah kasih sayang kepada mereka. Tapi lagi-lagi, Bu, setan akan mencegal kita untuk tidak ikhlas. Jamaah? Jamaah? Ada Jaki? Ya. Jadi apa yang kita keluarkan insya Allah satu dengan ketentuan harus ikhlas. Ya, Bu, ya. Saya tanya kita adik, Bu, ikhlas di mulut atau sama-sama ikhlas antara mulut dengan hati? Ya, Ma? Yang mana, Bu? Ada yang ikhlas di mulut? Ikhlas? Betul? Yakin? Nah, sekarang kita masukkan ke dalam hati. Apakah hati sesuai dengan mulut ucapannya? Kalau masih berbaur, berarti belum murni. Ya, Bu, ya. Kalau ikhlas itu artinya murni, seperti air ini, Bu. Orang yang ikhlas itu seperti air putih. Dia murni. Tidak ada campurannya. Tidak ada campuran kopinya, tidak ada campuran tehnya, tidak ada campuran susunya. Ya, Bu, ya. Kalau dia masih putih, maka insya Allah itu contoh. Ini, ya, kalau di mulut, ya, Bu, ya, ucapannya oke. Tapi masuk di hati, apakah oke? Coba, Bu. Kalau mulut oke, hati oke, insya Allah itulah yang mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya, Bu, sebenarnya kita ini diajak untuk membangun ekonomi umat berbasis, ya, majelis taklim, ya, dari kita untuk kita membangun, karena kesemuanya itu, Bu, butuh pembelajaran dan peningkatan yang berkualitas tinggi. Nah, ada suatu waktu itu, Bu, itu Nabi, ya, ada orang yang datang ke rumah seseorang, ya, ke rumah seseorang, dan setelah dia pulang, ya, nampaklah berbagai macam binatang yang buas, binatang yang bisa mematikan, ikut dengan orang itu. Maka bertanyalah kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa demikian?" Maka Nabi menyatakan, itulah gambarannya orang-orang yang bersedekah. Itulah gambarannya orang-orang yang selalu memberi. Itulah orang-orang yang gambarannya orang-orang yang malabur. Kenapa? Kalau dia bersedekah, maka pada hakikatnya sesuatu yang bisa yang mendatangkan bala untuknya, maka Allah
membawa dan menjauhkan dari diri seseorang itu karena apa? Dia mampu bersedekah dengan ikhlas. Ya Bu ya, tapi butuh Bu pembelajaran yang namanya ikhlas. Butuh Bu. Ya, belum tentu hari ini kita ikhlas dalam mulut, ya, masuk ke dalam hati. Ya Bu ya. Makanya ikhlas itu harus melalui ucapan. Jemaah. Ikhlas jadi. Nah, terus masuk ke dalam hati. Ikhlas jadi atau tidak? Betul. Betul. Alhamdulillah. Terus yang selanjutnya, bisakah kita mempertahankan apa yang menjadi nilai ikhlas? Tadi kau untung jago 2.000. Saya 75.000. Itu untung jago kau masih 5.000. Saya 50.000. Alhamdulillah. Itu yang perlu dicontoh. Itu yang perlu dicontoh. Kemandirian itu dari kita untuk kita, Bu. Ya, makanya dalam agama ibda binafsik, mulai dari diri kita. Berat, memang berat, Bu. Mungkin lebih banyak pada kesempatan ini kita bertanya ya terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat.